Kompolnas melaksanakan forum diskusi terkait penomoran kendaraan bermotor. Diskusi dilakukan bersama para stakeholder untuk mendapatkan solusi guna keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dalam rangka menyelenggarakan pengamanan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Selasa pagi menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas melalui penomoran kendaraan bermotor. Hadir dalam diskusi ini Ketua Harian Kompolnas Penny Mamoto, Komisioner Kompolnas Puji Hartanto Iskandar, dan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Aan Suhana. Diskusi ini mengkhususkan persoalan TNKB yang kerap tidak sesuai aturan dan terkadang disalahgunakan. Dengan sistem penomoran yang baik, tindak kejahatan seperti pemalsuan STNK khusus kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukan dapat dengan cepat ditertibkan oleh pihak kepolisian. Kita semua tahu ada banyak pemalsuan plat nomor, kemudian pemalsuan STNK dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan juga melihat banyaknya plat nomor yang muncul mungkin dari satu institusi dan sebagainya. Nah, ini semua tentunya perlu dikembalikan kepada aturan yang ada. Undang-Undang Lalu Lintas turunannya juga sudah ada yang diatur dalam peraturan Kapolri, kemudian juga implementasinya sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait. Nah, untuk lebih mengkonkretkan nanti langkah-langkah yang akan diambil ke depan, maka hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi, untuk merumuskan sama-sama, sehingga nanti ke depan dengan mudah aparat mengidentifikasi satu plat nomor benar atau tidak dari institusi mana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan laka lantas, kaitannya dengan kejahatan, pencurian dan sebagainya. Forum diskusi ini juga menjadi wadah komunikasi antar stakeholder untuk mendapatkan solusi bersama dalam menghadapi persoalan terkait TNKB kendaraan, baik yang khusus maupun rahasia. Tujuannya pun tidak lain untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dari Jakarta, Faris Hasni, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Panitia seleksi telah mengumumkan 107 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2024-2028 lolos tahap verifikasi administrasi. Calon anggota Kompolnas yang lolos akan mengikuti seleksi tes tertulis. Anggota Pansel Kompolnas Alvito Dianova Ginting dalam jumpa pers di kantor Kompolnas Jakarta Selatan menerangkan tes tertulis akan digelar pada 30 Juli 2024 mendatang dengan tema seputar tugas dan wewenang Kompolnas. Calon anggota Kompolnas yang mengikuti tes tertulis ini adalah mereka yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Pendaftaran calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 telah ditutup. Dari 137 orang yang mendaftar, 107 diantaranya lolos verifikasi administrasi. Sebelumnya ada 137 orang yang mendaftar sebagai calon anggota Kompolnas. Mereka memiliki beragam latar belakang dari calon petahanan Kompolnas, aktivis hingga purnawirawan. 137 orang calon anggota Kompolnas terdiri atas 37 orang pakar kepolisian dan 100 orang tokoh masyarakat. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif memberikan arahan persoalan Kamtipmas dalam apel yang dihadiri oleh seluruh PJU Polda Kaltim dan seluruh personil Polda Kaltim di lapangan Mapolda Kaltim. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi sejumlah agenda Kamtipmas, termasuk pembangunan IKN, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, serta Pilkada Serentak 2024. Kami emban dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dalam apel ini, Wakapolda Kaltim menyampaikan arahan penting terkait berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sedang dihadapi oleh Polda Kaltim. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polda Kaltim diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam mengamankan berbagai acara dan kegiatan yang akan berlangsung di wilayah hukum Polda Kaltim.
Wakapolda Kaltim juga menyoroti berbagai kasus kriminalitas yang membutuhkan perhatian serius, seperti peredaran narkoba, judi online, dan DPPO. Wakapolda juga menginstruksikan agar seluruh personil tetap berkomitmen dalam memberantas kejahatan-kejahatan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas. Bahwa saya sudah beberapa hari menjadi Wakapolda karena ada beberapa kegiatan, saya baru mengambil apel pada pagi hari ini. Saya sangat merasa senang dan bangga menjadi bagian rekan-rekan semua. Dan ke depan kita harus sama-sama bekerja sama, bukan hanya menjadi atasan dan bawahan, tapi menjadi teamwork, menjadi teman, menjadi sahabat yang equal atau egaliter. Sama. Tidak terlalu jauh disparitas antara pimpinan dan anak buah. Saya menginginkan bahwa apa yang akan kita lakukan, kita buat satu tim, kita buat satu kerjasama, menjadi satu kesatuan, sehingga dalam menjalankan tugas, kita bisa mencapai goal atau tujuan yang kita harapkan. Kapolda Jateng berupaya menggalakkan industri mikro di desa yang tidak pernah mengenal resesi dan mendukung pembangunan nasional. Kapolda memastikan jaminan keamanan para pelaku usaha di wilayah Sukoharjo yang merupakan syarat utama untuk kelancaran pembangunan nasional. Sekarang ini sudah 60%. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi melaksanakan sambang kamtipmas ke industri mikro di desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Irjen Pol Ahmad Lutfi mengapresiasi peran industri mikro dalam perekonomian nasional. Mereka berperan sebagai pahlawan devisa negara yang tidak pernah mengenal resesi. Kapolda pun berupaya terus menggalakkan industri mikro dari tingkat desa untuk mendukung pembangunan nasional. Kedatangan Kapolda untuk memastikan para pelaku usaha di wilayah Sukoharjo mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah syarat utama untuk kelancaran pembangunan nasional dan masyarakat diharapkan bergotong royong mewujudkan situasi Sukoharjo yang kondusif. Seorang personil Polri bertugas di Polres Simelu, Aceh melakukan penangkaran penyu dan penanaman terumbu karang. Sosok tersebut adalah Aibda Wardika Saputra, seorang Kanit 3 Satreskrim Polres Simelu yang berupaya menyelamatkan generasi penyu. Aibda Wardika Saputra yang kesehariannya melaksanakan tugas sebagai anggota Polri juga berupaya menyelamatkan generasi penyu dengan melakukan penangkaran penyu dan penanaman terumbu karang di beberapa pesisir pantai dan lokasi strategis lainnya di Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Aibda Wardika yang sangat peduli lingkungan melakukan penangkaran penyu dan penanaman terumbu karang karena maraknya penjualan telur penyu untuk dikonsumsi dan hampir punahnya terumbu karang di laut Pulau Simelu. Penyu merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alasan tersebutlah yang menginisiasi Aibda Wardika melakukan pendekatan dengan masyarakat terkait betapa pentingnya melindungi habitat satwa yang dilindungi. Dan sejak tahun 2021, Aibda Wardika mulai bekerja sama dengan LSM Ecosystem Impact yang beranggotakan 36 orang dan terjun langsung dalam upaya-upaya pelindungan satwa yang dilindungi. Gerak cepat Polres Halmahera Tengah dengan menerjunkan 85 personil tambahan untuk menangani dampak banjir di Desa Loku Lamo dan Transkobe Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Kapolres Halteng AKBP Aditya Kurniawan mengatakan dengan kerjasama yang solid, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Wakapolres Halteng Kompol Abu Bakar Mustafa turun langsung bersama PJ Bupati Halteng Ikram M. Sangdi dan Dandim 1512 Weda Letkol Infantri Nugroho Noto Susanto untuk memastikan keselamatan korban banjir dan mendapatkan bantuan oleh petugas.
Berbagai langkah cepat yang diambil petugas gabungan TNI Polri, Brimob, Basarnas, BPBD, dan relawan dilakukan dengan membangun posko bantuan dan mengevakuasi warga terutama balita dan lansia yang masih terjebak banjir, menggunakan perahu karet serta mendistribusikan makanan kepada warga yang masih terjebak banjir. Warga terdampak banjir dievakuasi oleh petugas gabungan untuk ditempatkan di Masjid Raya Lelilev dan Makobrimob Kompice Lelilev dan Kodim 1512 Weda. Petugas juga memberikan pelayanan kesehatan, membagikan pakaian anak, selimut, dan makanan siap saji. Jumlah korban yang diamankan di Makobrimob dan masjid sebanyak 492 jiwa, sementara jumlah korban yang diamankan di Mako Kodim 1512 Weda sebanyak 210 jiwa. Hingga saat ini banjir sudah mulai surut, sementara untuk jalan lintas Weda Lelilev belum bisa dilewati akibat sebagian jalan masih terdampak luapan air Kali Kobe. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.